Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 337. Retak. Setelah suara retakan yang jelas, formasi perangkap dewa yang dikatakan tidak dapat dipecahkan oleh siapapun di bawah kelas Dodi akhirnya hancur berkeping-keping pada saat ini. Pecahan-pecahan formasi yang memenuhi langit secara bertahap tersebar, berubah menjadi cahaya keemasan yang perlahan melayang di langit. Pada saat ini, formasi perangkap dewa hancur. Setelah formasi perangkap dewa hancur, dua sinar cahaya, satu hitam dan satu emas, terbang dengan cepat. Akhirnya, mereka berhenti di samping Xiaoyan, yang saat ini berhadapan dengan Muhan. Dua sosok cahaya itu adalah Raja Utara dan Xiao Jin. Melihat bahwa formasi perangkap dewa telah hancur, wajah Muhan bergetar karena marah. Ekspresi di wajah tuanya berganti-ganti antara hijau dan putih. Itu terus berubah. Namun, dibandingkan dengan ini, hati Muhan dipenuhi dengan rasa kesungguhan yang dalam. Menghadapi dua kaisar setengah bintang 9 pada saat yang sama sudah merupakan tekanan yang sangat besar bagi Muhan. Terlebih lagi, selain Raja Utara dan Xiao Jin, ada juga Xiaoyan yang berdiri di sampingnya dan menatapnya dengan penuh permusuhan. Muhan saat ini tidak akan lagi memperlakukan Xiaoyan sebagai setengah kaisar bintang 5 biasa. Pada saat ini, kekuatan mengerikan macam apa yang tersembunyi di balik tubuh yang tampak rapuh ini. Bahkan seseorang sekuat Muhan tidak dapat menahan perasaan muram di hatinya. Jangan pernah meremehkan lawanmu. Kata-kata ini dapat dianggap benar-benar terpantul di tubuh Xiaoyan. Di langit, mata Xiaoyan sangat dingin saat dia menatap Muhan yang berada agak jauh. Pada saat ini, ada api surgawi yang indah menari jauh di dalam pupilnya yang awalnya hitam pekat. Dalam hidupku, aku membenci orang-orang yang paling mengancamku. Aku juga telah membunuh semua orang yang mengancamku. Karena itu, kau tidak akan menjadi pengecualian. Kata-kata dingin yang menusuk tulang baru saja terdengar ketika Raja Utara, yang berada di samping Xiaoyan, tiba-tiba menghentakkan kakinya di udara. Ruang meledak ketika tubuh Raja Utara melesat ke arah Muhan seperti bola meriam yang telah ditembakkan. Muhan tidak berani ceroboh ketika dia melihat Raja Utara menyerbu. Dia dengan cepat mengangkat tangannya yang keriput. Saat segel di tangannya berubah, formasi King Kong juga menggumpal di permukaan tubuhnya. Formasi King Kong, perlindungan King Kong. Saat teriakan itu terdengar, tubuh Raja Utara telah tiba di depannya. Muhan segera melontarkan pukulan yang bertabrakan dengan keras dengan tinju logam hitam pekat milik Raja Utara. Klang! Suara seperti lonceng yang berat segera menyebar. Suara dengungan yang memekakkan telinga itu menyebabkan ekspresi semua orang di luar arena berubah tanpa sadar. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di bawah kekuatan yang menakutkan itu, ruang di sekitar kedua raja itu langsung runtuh. Benturan kedua tinju itu. Dalam benturan pertama ini, Raja Utara dan Muhan berimbang. Ketika keduanya terpisah, Xiao Jin di samping Xiaoyan memutar tubuhnya yang besar dan mengeluarkan raungan rendah. Seketika, cahaya petir berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Dengan suara swoosh, ia berubah menjadi pilar petir berwarna emas besar yang menyerbu ke medan pertempuran antara Raja Utara dan Muhan. Dengan bergabungnya Xiao Jin, keseimbangan sebelumnya tidak ada lagi. Dua kaisar setengah bela diri bintang 9 menghadapi satu kaisar setengah bela diri bintang 9 pada saat yang sama. Dalam pertempuran tingkat ini, itu sudah cukup untuk menciptakan keuntungan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, aura Muhan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Menghadapi dua ahli dengan level yang sama pada saat yang sama. Dua orang yang mengerikan saat itu. Bahkan dengan bantuan formasi, masih sulit baginya untuk melawan mereka. Bagaimanapun, kekuatan kaisar setengah bela diri bintang 9 terlalu kuat. Bahkan formasi King Kong yang sangat dibanggakannya menjadi semakin lemah di bawah serangan hiruk-pikuk dari dua orang di depannya. Jelas bahwa formasi King Kong tidak akan bisa bertahan lama. Akan baik-baik saja jika hanya itu. Namun, ketika tatapan Muhan tanpa sengaja melirik Xiaoyan, dia terkejut. Rasa dingin muncul dari lubuk hatinya. Pada saat ini, wajah Xiaoyan tenang saat dia berdiri di udara kosong. Matanya menatap gugusan api surgawi berwarna berbeda di depannya. Ketika api surgawi ini ditambahkan bersama-sama, mereka pada dasarnya menempati seluruh peringkat api surgawi. Tentu saja, dengan pengalaman Muhan, dia bisa mengatakan bahwa api surgawi ini hanyalah api benih. Namun, meski begitu, rasa dingin di hatinya tidak berkurang sedikit pun. Pada saat yang sama, di langit di luar alun-alun,
Luo Jin dan Penatua Xuan juga terkejut saat mereka melihat pemandangan di hadapan Xiaoyan. Tidak perlu menyebutkan Luo Jin. Saat itu, ketika dia menghadapi serigala pembelah awan, dia telah melihat Xiaoyan mengeluarkan jurus seperti itu. Namun, dibandingkan dengan sekarang, Xiaoyan hanya mengeluarkan beberapa api surgawi. Pada saat ini, Xiaoyan pada dasarnya telah memanggil semua api surgawi di peringkat api surgawi. Justru karena inilah Luo Jin merasa terkejut. Xiaoyan jauh lebih menakutkan dari yang dia duga. Namun, dibandingkan dengan Luo Jin, Penatua Xuan bahkan lebih terkejut. Selama ini, dia mengira bahwa Xiaoyan hanya mampu mengendalikan 3 hingga 4 api surgawi. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah secara pribadi menyaksikan Xiaoyan mengeluarkan hampir seluruh peringkat api surgawi, hal ini menyebabkan lelaki tua dari wilayah tengah ini menjadi sangat terkejut. Lagi pula, bahkan di seluruh wilayah tengah, lupakan tentang memiliki api surgawi. Sangat sulit untuk melihatnya, bahkan jika seseorang menginginkannya. Bahkan jika itu hanya api benih. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh beberapa faksi atau klan besar. Namun, Xiaoyan benar-benar mampu melepaskannya sepenuhnya. Jika berita ini menyebar ke wilayah tengah, tidak ada yang tahu badai macam apa yang akan ditimbulkannya. Dibandingkan dengan ekspresi terkejut beberapa orang di luar, Xiaoyan benar-benar fokus pada api surgawi di depannya saat ini. Saat ini, ada total 21 api surgawi yang berbeda di depannya. Ini pada dasarnya mencakup seluruh peringkat api surgawi. Tentu saja, dua lainnya yang tidak hadir tentu saja Heian dan Guyu yang hilang, yang saat ini ada di dalam tubuhnya. Setelah mengeluarkan api surgawi, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang melonjak di antara alisnya segera mengalir keluar. Segera setelah itu, di bawah kendali Xiaoyan, gugusan api surgawi mulai bergabung untuk pertama kalinya. Setelah penggabungan api surgawi, aura penghancur yang sangat menakutkan perlahan menyebar. Siapapun yang merasakan aura ini akan merasa ngeri di hati mereka. Pada saat ini, Mu Han, yang dengan pahit bertahan dengan Raja Utara dan Xiao Jin di sisi lain, sesekali akan menggunakan sudut matanya untuk mengamati Xiaoyan. Sementara pikiran Mu Han terbagi menjadi 3. Ini membuatnya merasa sedikit takut karena api surgawi di depan Xiaoyan. Menghadapi Raja Utara dan Xiao Jin yang datang, dia juga kehilangan sedikit kemampuannya untuk bertarung. Dalam waktu singkat, Raja Utara dan Xiao Jin telah meninggalkan beberapa luka dengan berbagai ukuran di tubuhnya. Waktu perlahan berlalu. Pada saat tertentu, Mu Han, yang berlumuran darah, sekali lagi terlempar ribuan kaki oleh Raja Utara yang datang. Baru saat itulah dia memiliki kesempatan untuk melihat Xiaoyan dengan cepat. Namun, ekspresi di wajah tuanya tiba-tiba menjadi sangat ngeri saat melihatnya. Pada saat ini, gumpalan terakhir api surgawi telah menyatu dengan sempurna ke dalam ruang kosong di depan Xiaoyan. Teratai api yang indah dan mempesona muncul di ruang kosong di depan Xiaoyan. Aura penghancur yang sangat menakutkan dan murni dengan cepat menyebar mengikuti kemunculan teratai api. Siapapun yang bersentuhan dengannya akan mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Hati mereka akan dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa di bawah kekuatan penghancur ini, aura kehidupan apapun akan tercabik-cabik tanpa ampun. Teratai api yang indah di ruang hampa ini seperti ular betina yang cantik. Siapapun yang mencoba mendekatinya akan ditelannya tanpa ampun. Teratai api ini bisa disebut sebagai mesin pembunuh sejati. Bab 338. Ketika teratai api yang megah ini muncul di langit, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak tertarik oleh warna-warnanya yang cantik. Namun, pada saat yang sama, hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat teratai api di depan Xiaoyan. Di langit di atas alun-alun, Xiaoyan menggunakan energi spiritualnya untuk mengendalikan teratai api yang indah yang seukuran wastafel. Sosoknya perlahan terbang dan tiba di depan Raja Utara dan Xiao Jin. Kemudian, dia perlahan mengangkat pandangannya dan menatap Mu Han dengan ekspresi acuh tak acuh. Yang terakhir memperhatikan tatapan Xiaoyan yang melesat. Wajah tuanya, yang ditutupi dengan kerutan, tanpa sadar mengungkapkan ekspresi serius yang dalam. Menghadapi Xiaoyan, pemuda yang tampaknya tidak berpengalaman di depannya ini, hati Mu Han tidak dapat menahan perasaan takut yang muncul saat ini. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, Xiaoyan di depannya masih membuatnya merasakan tekanan yang samar-samar. Hal ini menyebabkan napas Mu Han tanpa sadar menjadi sedikit berat, terutama saat tatapannya bersentuhan dengan teratai api yang indah di depan Xiaoyan. Jantungnya tidak bisa menahan sedikit ketegangan.
Alasan mengapa Xiaoyan mampu memberinya tekanan yang membuatnya merasa takut di dalam hatinya sebagian besar karena teratai api yang indah yang saat ini tergantung di depan Xiaoyan dan berputar perlahan. Tatapan Muhan serius saat ia menatap teratai api di depan Xiaoyan. Ia bisa merasakan aura samar yang sesekali terpancar darinya, menyebabkan jantungnya menggigil. Meskipun teratai api tampak tidak berbahaya, aura destruktif yang terpancar darinya bahkan menyebabkan Muhan, yang merupakan kaisar bela diri bintang 9,5, merasa sangat takut saat merasakannya. Pada saat yang sama, ia tidak bisa menahan perasaan bingung. Apakah aura penghancur yang mengerikan seperti itu benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan oleh Xiaoyan, seorang setengah kaisar bela diri bintang 5? Muhan tidak meragukan bahwa jika teratai api itu benar-benar meledak, kekuatan yang dikandungnya adalah sesuatu yang bahkan tidak akan berani diremehkan oleh seorang setengah kaisar bela diri bintang 9. Namun, tidak peduli apa yang dipikirkannya, Xiaoyan memang mengendalikan teratai api. Kekuatan penghancur di dalamnya semuanya mendarat di telapak tangan Xiaoyan. HMP, Yan Xiao. Yang terbaik adalah meninggalkan jalan keluar untuk semuanya. Aku akui bahwa dengan dua orang ini di sekitar hari ini, aku memang tidak dapat menyakitimu. Namun, jika kamu terus menggangguku seperti ini, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Mata tua Muhan menyipit menjadi garis tipis. Mata gelapnya menyapu Raja Utara dan Xiao Jin. Setelah itu, dia menatap Xiaoyan. Meskipun kata-katanya terdengar seperti dia mengakui kekalahan, nadanya mengungkapkan keengganan di hatinya. Mendengar kata-kata Muhan, Xiaoyan tahu di dalam hatinya bahwa orang tua ini pasti takut dengan api teratai marah Buddha di tangannya. Selain itu, ada juga Xiang Beiwang dan Xiao Jin. Begitu api teratai marah Buddha meledak, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Itu juga karena ini bahwa Muhan tidak berani terus membuat masalah. Bagaimanapun, harga membuat masalah adalah nyawanya. Muhan telah hidup lebih dari separuh hidupnya. Mampu mencapai levelnya saat ini, tentu saja dia lebih menghargai hidupnya. Baginya, tidak ada gunanya kehilangan nyawanya demi pil kesengsaraan kaisar. Haha, Xiaoyan tertawa dingin. Di sampingnya, Xiao Jin juga tampak menirunya dan mengeluarkan dua raungan naga rendah. Mata besarnya dipenuhi dengan penghinaan saat menatap Muhan. Xiaoyan melirik Xiao Jin dan dengan lembut mengangkat alisnya. Setelah itu, dia menarik pandangannya dan ekspresinya langsung kembali acuh tak acuh. Matanya berbalik dan menatap ke arah Muhan. Setelah beberapa napas, nadanya menyeramkan saat dia berkata, "Aku telah mengatakan bahwa aku pasti akan membunuhmu hari ini." Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiaoyan, Muhan segera mengerutkan kening. Matanya sekali lagi menatap teratai api yang luar biasa di tangan Xiaoyan. Wajah Muhan tanpa sadar berkedut hebat. Xiaoyan di depannya benar-benar tidak menempatkannya di matanya sama sekali. Bola amarah segera muncul di hati Muhan ketika dia memikirkan ini. Tangannya terkepal erat di balik lengan bajunya. Dia berharap bisa menarik keluar Xiaoyan urat dan tulangnya dirobek untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Namun, dia jelas memahami situasinya saat ini. Dengan Raja Utara dan Xiao Jin di sisinya, Xiaoyan benar-benar bisa disebut orang terkuat di bawah kelas Dodi. Lagi pula, mengingat kekuatan yang dimiliki Xiaoyan saat ini, kemungkinan hanya seorang Dodi yang bisa membunuhnya. Butuh waktu lama sebelum Muhan mengatupkan giginya dan sekali lagi mengangkat matanya untuk melihat Xiaoyan. Keduanya terpisah ribuan kaki. Mata gelap Muhan bertemu dengan mata acuh tak acuh Xiaoyan dari kejauhan. Ruang kosong di tengah tatapan mereka berangsur-angsur terdistorsi. Setelah beberapa napas, ruang terdistorsi itu tiba-tiba meledak. Muhan mengembuskan napas dalam-dalam. Ekspresinya muram saat dia menatap Xiaoyan. Lama kemudian barulah dia membuka mulutnya dan berbicara dengan suara pelan. "Yan Xiao, aku yang tua ini menyarankanmu untuk berhenti. Teratai api di tanganmu mungkin sangat kuat, tetapi begitu meledak, hasilnya bukanlah sesuatu yang dapat kau tahan." Ekspresi acuh tak acuh Xiaoyan akhirnya berubah sedikit ketika dia mendengar kata-kata ini. Memang, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Begitu api teratai Buddha marah dibiarkan meletus di langit di atas kota liar kuno, pertempuran antara dia dan Muhan tidak hanya akan memengaruhi mereka berdua, tetapi seluruh kota liar kuno juga akan terperangkap dalam baku tembak. Xiaoyan mengernyitkan alisnya erat-erat. Dia tidak mau melepaskan kesempatan yang bagus untuk membunuh Muhan. Lagi pula, begitu masalah ini terselesaikan, akan sulit untuk membunuh Muhan di masa depan. Namun, jika dia menyerang hari ini, itu akan melibatkan seluruh kota liar kuno. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan Xiaoyan. Hanya klan Han yang akan melakukan hal seperti itu untuk mencapai tujuan mereka.
Klan yang paling dibenci Xiaoyan dalam hidupnya adalah klan Han. Hehehehe, Muhan langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat sikap Xiaoyan yang agak bertentangan. Dia sudah menduga bahwa Xiaoyan tidak akan melibatkan seluruh kota kuno liar untuk membunuhnya. Dari apa yang terlihat sekarang, ramalannya memang benar. Ketika Xiaoyan mendengar tawa Muhan yang tak terkendali, niat membunuh yang kuat yang baru saja ditekan dalam hatinya sekali lagi melonjak. Ketika dia memikirkan bagaimana Muhan hampir membunuh Qin Zhong dan melukai Duo Guli dengan serius, amarah di hati Xiaoyan tidak dapat dilampiaskan. Pada saat ini, dia jelas memiliki kesempatan besar untuk membunuh Muhan. Namun, dia tidak dapat melakukannya karena kekhawatirannya. Ketika dia memikirkan hal ini, amarah di hati Xiaoyan semakin membara. Aku sudah mengatakan bahwa kau pasti akan mati hari ini. Tiba-tiba, saat Muhan tertawa terbahak-bahak, mulut Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang mengguncang bumi. Pada saat yang sama, kaki kanannya melangkah maju. Seluruh tubuh Xiaoyan segera ditutupi oleh api surgawi yang bergejolak, mengubahnya menjadi orang yang menyala-nyala. Di belakangnya, Raja Utara dan Emas Kecil juga bergerak secara bersamaan. Mereka berubah menjadi dua baut petir dan tiba di depan Muhan dalam sekejap. Mereka menghalangi jalan mundur Muhan dari kedua sisi. Hari ini, dia, Xiaoyan, pasti akan membunuh Muhan. Bersambung ke bab selanjutnya.